Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Mukmin, waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini masih di bulan Muharram kan? Tanggal 28 kalau nggak salah, 27, 28 mau berakhir bulan Muharram, masuk bulan Safar, bulan Safar. Habis Safar bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Oh, sehingga nama karena istilahnya ya pakai mulut aja. Muharram, Safar, mulut, silih mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, Puasa, Syawal, Apit, Rayakub. Nah, apa? Alhamdulillah. Harus apa? 12 bulan dalam satu tahun. Hari ini masih di bulan Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Masih di bulan Syahrullah, bulan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya ingin membawa Bapak Ibu ke pembahasan lanjutan tentang apa tempo hari? Toleransi ya, bertoleransi, toleransi dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian, jelas sudah, kalau agama jelas, akidah dan ibadah tidak ditoleransikan dengan yang berbeda agama. Akidah nggak bisa, Tuhannya gitu ganti-ganti nggak bisa. Kemudian urusan ibadah, kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'biduna ma'bud lakum dinukum. Jadi urusannya sudah lakum dinukum waliyadin. Dulu ditawarkan Nabi itu untuk ibadah seminggu ya Muhammad. Kalian orang Muslim seminggu ikut kami, nanti kami seminggu ikut kalian. Tegas kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun, jawab Muhammad, tidak bisa. Akidah, urusan syariah, ibadah tidak bisa. Jadi apa yang bisa ditoleransikan dengan agama lain? Soal muamalah, soal akhlak, soal hubungan kepada manusia, soal dagang, boleh. Nanti dengan berbagai aturan tentunya Pak ya. Dan bersahabat, berteman, berkongsi, bersyarikat, boleh, silahkan. Berorganisasi, termasuk bernegara, boleh, silahkan. Gitu. Tapi kalau sudah soal akidah dengan beda agama, tidak. Nah, cuman toleransinya ada pada siap berbeda. Siap berbeda. Jadi tidak boleh, dalam agama kita tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Sebab kata agama, kata Al-Quran, mereka akan menghina agamamu dan akan menghina Tuhanmu. Dengan emosinya mereka akan menghina agamamu yang benar itu dan Tuhanmu yang maha mulia itu. Maka tidak boleh kita menghina. Jadi biar hidup bersama, maka dulu ada tahun 2006 sudah ada SKB 3 menteri untuk mengatur kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau nggak salah 3 itu.
yang diatur. Jadi supaya rukun maka harus bertoleransi. Bertoleransi. Yang sudah saya sampaikan adalah surat Al-Mumtahanah. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tuwalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Kita diperintah di ayat 8-nya untuk berbuat adil. Bersikap adil kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, bawahan kita, atasan kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Tapi kita sama-sama tinggal di satu tempat. Harus berbuat adil. Kalau kita jadi RT, jangan dibeda-bedakan tuh yang beda-beda agama. Harus sama semua. Perintah agama. Harus adil kepada semua. Keadilan milik semua. Kemudian yang dilarang adalah nih ayat 9-nya. Nanti Bapak Ibu lihat surat Al-Mumtahanah ayat 9-nya. Yang dilarang adalah antuwalluhum, menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu apa? Soulmate yang kita menyimpan berbagai hal di dia. Ibu selain suami, soulmate-nya siapa? Ada kan? Kakak adik ada ya? Kakak adik atau orang lain yang jadi soulmate. Non soulmate teh bestie. Non bestie teh. Jadi orang yang menyimpan segala sesuatu rahasianya kepada dia. Itu namanya wali. Antuwalluhu, tidak boleh kita menjadikan orang yang sudah mengusir kita, yang memerangi kalian dan mengusir kalian, atau membantu orang yang mengusir kalian untuk menjadikan teman. Jangan, orang dia sendiri udah mengusir kita, kenapa kita jadikan teman? Begitu kira-kira logikanya. Tapi kalau dia tidak mengusir, dia berteman, bersahabat, beda akidah, beda agama, nggak masalah. Berteman, bersahabatlah. Di situ ada toleransi. Pada saat hari, misalnya jumlahnya sebut saja sama. Karena nanti diatur dalam pendirian tempat ibadah ya Pak ya. Kalau jumlahnya sama, non-muslim di satu daerah 50 orang, yang muslim 50 orang. Boleh jadi tempat ibadah ada 2. Benar ya Pak? Boleh jadi tempat ibadah ada 2. Ada masjid, ada juga tempat ibadah mereka. Diizinkan. Karena sama-sama 50. Begitu berdiri, sudah. Maka bertoleransilah. Wayahna orang muslim yang biasanya ngaji di hari Ahad jangan, karena hari Minggu bagi dia kan sama-sama Ahad, bener ya? Dia ibadah, bertoleransilah kita. Maka kita ibadahnya, pengajiannya di Pangandaran. Kenapa Ustaz di Pangandaran? Bari ulin, bari jalan-jalan kan gitu ya Pak ya? Ngaji tetap, tapi kenapa kita kok ke Pangandaran? Ya ada sahabat teman kita yang beribadah hari ini di tempat kita. Jadi kita jangan, kita kan sudah ada di hari Jumat kan gitu ya Pak ya. Di hari Jumat juga begitu. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan yang kira-kira saling mengganggu. Nah itu bertoleransi, diatur. Nanti jumlah, kalau cuma 2-3 orang, dia tidak diperkenan mendirikan tempat ibadah. Di mana nanti satu sentral dia yang kira-kira nanti satu daerah dia punya tempat ibadah. Kalau cuma 2-3 orang berbanding 1000 orang, tidak patut dia punya hak. Dia bertoleransi. Ya saya berlapang dada, tidak ada tempat ibadah saya karena saya cuma 5 orang. Saya ibadahnya ke tempat. Nah itulah bertoleransi dia. Gitu ya Pak. Jadi nahan diri, kemudian siap berbeda, tidak kekeh lalu jadi pemicu ketidakharmonisan hubungan antara anggota masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia,
Dalam agama kita, saat kita bermuamalah di antara kita, kan yang pertama adalah kerukunan antar umat seagama. Ada nggak sesama muslim saling gontok-gontokan? Oh banyak. Saya tidak cerita agama yang lain, karena agama yang lain juga sama. Di antara mereka, di antara sekte-sektenya tetap juga sama, saling gitu. Nah, seharusnya tidak untuk kita. Bagaimana aturan ajarannya? Mana soal yang pokok, mana soal yang dalam bahasa agama namanya umdah dan fadlah. Kalau soal umdah itu harus lebih utama daripada soal fadlah. Fadlah itu soal-soal sunnah, soal-soal yang biasa. Umdah itu soal pokok, itu yang wajib. Yang wajib didahulukan, dibelakangkan hal yang sunnah. Oh ini yang wajib dulu deh. Kalau kepentingannya buat banyak orang harus diutamakan daripada hanya kepentingan untuk satu orang. Mengalahlah yang satu orang. Mengalah ini namanya bertoleransi. Jadi kalau cuma satu orang, dia harus mengalah. Atau misalnya kita ini hanya mau main pingpong, padahal tetangga kita mau hajatan, acaranya nikahkan, ngawinkan. Mana lebih penting? Sudah kita bilang, pingpongnya nanti sore saja, sebab akad nikahnya pagi-pagi. Biasanya kita main pingpong pagi-pagi saudara gandeng. Maka jangan ganggu saudara kita. Bahkan kita bilang, jangan bed yang dibawa. Sekarang kita pakai baju bagus, kita jadi apa Bu? Kalau penerima tamu itu pagar layu apa pagar ayu. Bapak-bapak juga siap. Biasanya main pingpong pagi ramai gitu, tapi pagi itu tidak. Bertoleransi. Ikut menjadi penyelenggara. Begitu sudah selesai acara, baru mereka berganti baju. Ini semua diatur dalam agama. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang urusannya. Kalau akidah, akibatnya menjadi kafir, menjadi beda keyakinan. Tapi urusannya fikih, hanya berdosa saja kalau orang salah. Karena itu urusannya fikih siap berbeda, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya mulai dari tadi baru mulai Ustaz. Agama kita nih, agama dakwah, benar Pak ya? Agama dakwah. Agama yang setiap orang wajib menyampaikan pesan agama kepada orang lain. Ada dua. Kalau keluar yang berbeda agama, namanya dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Bahwa setiap orang wajib mendakwahkan agama, mendakwahkan kebenaran Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Tapi caranya kata Allah bil hikmah. Bil hikmah itu dengan cara bijaksana. Jangan singgung orang lain. Jangan menghinakan orang lain. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan cara nasihat yang baik. Yang ketiga dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah, berdiskusi. Kalau selevelan diskusi, tingkatnya akademik, berdiskusi panjang. Boleh jadi hasilnya semua sepakat untuk jadi satu atau siap berbeda. Kita faham dengan faham orang lain. Itu bermujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua, orang yang levelnya di bawah kita, beri nasihat yang baik. Yang ketiga, orang bodoh sekali, orang kampung, orang bodoh sekali, dia harus dengan bijaksana. Diajak dulu makan, kasih soto,
Boleh soto Bandung, boleh soto Madura, boleh soto Kudus, boleh soto SSB. Itu soto apa? Boyolali. SSB. Boleh soto Boyolali. Saya sudah dikasih soto sama gorengan mendoannya Bu ya. Jadi nggak bayangin makanan pagi-pagi ini. Terus baru deh kita dakwahin ya. Dakwahin bijaksana, udah gitu. Bapak Ibu mau bungkus apa buat di rumah? Kan bijaksana banget, betul nggak? Kira-kira kalau kita ngajak masuk nggak? Masuk Pak, masuk. Apalagi dia bawa tentengan itu. Apa dia bilang? Besok begini lagi nggak? Didakwahin lagi besok, dia mau didakwahin lagi tuh. Tiap hari itu bisa masuk tuh Pak. Tiap hari berarti 7 materi bisa masuk. Bil hikmah. Jadi agama wah. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang aja. Karena memang ada kewajiban. Nah sekarang dalam kehidupan bermasyarakat, kita kan masing-masing punya fungsi. Siapa kira-kira yang harus duduk di meja ini nih Pak? Berbeda dengan bapak-bapak yang duduk di seberang sana. Sama-sama orang sini. Yang duduk di sini adalah yang diberi label dengan izin Allah Ustadz, ulama, kiai. Betul Pak ya? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, Allah memerintahkan agar ada sekelompok orang, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya kira di Baitul Mumin ini adalah ya yang dari dalam ini ustadz-ustadz kita yang tetap di sini Pak ya. Ini kan hanya variasi saja ya, ngundang saya, ngundang yang lain. Harus ada. Kalau tidak, saya menganjurkan ada di antara berapa rumah nih Pak? Satu RW kita ini. 200 ada? Ada 200 rumah. Dari antara 200 rumah ada 1-2 orang yang kita sekolahkan di bidang agama. Hendaklah ada sekelompok di antara kalian yang keluar dari kampung kalian untuk menuntut ilmu agama sampai ke Kairo, sampai ke Saudi, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Tuntut ilmu agama. Pada satu saat nanti selesai dia sekolah sampai S3, balik lagi ke kampung kita, mereka akan memberi kita nasihat. Mereka orang kita, anak kita yang kita biayai, dibiayai oleh semua, satu era yang biayaan. Ayo butuh apa? Beasiswanya dari masyarakat saja. Berapa satu bulannya? 5 juta, reongan 5 juta. Terus dikirim. Yang tidak dapat beasiswa ya di Mekahnya, kasih biayaan bersama. Supaya nanti waktu dia pulang, dia memberi nasihat kepada kita dan anak-anak kita, nanti kita titipkan pada mereka. Itu kata Allah dalam Quran begitu. Hendaklah ada ta'ifatun, satu golongan kelompok yang belajar agama di tempat memang di sana ada pokoknya agama diajarkan. Misalnya di Mesir di Kairo, misalnya di Mekah Ummul Qura, misalnya di Madinah Jami'ah Al-Islamiyah, misalnya di Pakistan International University, Islamic International University, ada di Malaysia. Ada di kita juga ada. Silahkan yang dekat, yang jauh di UIN juga ada. Ya, di setiap UIN, di setiap daerah ada. Setiap provinsi ada UIN. Sekolahkan mereka. Itu perintah agama. Supaya apa? Kalau kalian tidak bisa agama semua sama levelnya, kata Allah, maka hendaklah ada segolongan. Kalau sudah ada yang belajar agama, maka yang tadi belajar agama jangan diam aja. Ada nggak orang yang tahu agama tapi tidak mau berdakwah? Ada Pak ya? Cik atau didinya mengerti agama, cik atau dakwah, jadi imam gitu. Tapi dayangan. Kenapa? Biasanya ada yang saya takut salah, kalau saya salah nanti salah semua. Dakwahlah sesuai kemampuan, jangan lebih. Kalau lebih nanti lebihnya itu salah. Benar Pak ya?
Kalau cuma mampunya 5, dakwahnya 6, yang satunya dari mana itu Pak? Pasti ngarang. Kalau dia punya 6, dakwahnya harus 5, maksimal 6, nggak boleh lebih. Dia menyampaikan sesuatu yang dia ketahui. Kata Allah di surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi urusan ke dalam ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan saya, boleh enggak amar ma'ruf nahi munkar memaksa orang? Boleh enggak? Boleh Pak. Saya sepakat kata Bapak boleh barusan. Siapa yang jawab boleh barusan? Boleh. Memang harus dipaksa. Paksanya dengan bijak. Sudah ada bubur di depan Bapak? Silakan. Nah ini resiko jadi mubalik begini. Silakan. Gak apa-apa. Ini mau dari umum silakan. Jadi nanti masuk ilmunya tuh lebih mantap. Ya jadi nggak ngantuk. Silakan. Bebas Pak ya. Gayanya gaya bebas ya. Jadi justru kalau amar ma'ruf nahyul munkar, tanda kutip dakwah ke dalam harus dipaksa. Sehingga kita harus bilang gini nih Pak, toleransinya gini Pak. Pak DKM, saya atas nama jamaah, tolong paksa kami untuk jadi ahli masjid di setiap sholat berjamaah. Paksa kami dengan cara DKM yang bijaksana. Paksa kami. Dengan cara apa? Umumkan di speaker azan, dipakai soundkan yang bagus, undang muazzin yang cakep suaranya dengan gayanya yang bagus, agar kami dipaksa dengan itu semua menjadi ahli masjid. Kalau dalam urusan hak asasi boleh nggak Bapak protes? Saya waktu tidur jam segini tahu. Jam berapa tuh Pak? Mulai speaker dihidupkan. Masjid di depan kita itu mulai dari jam 3. Kita pas azan ya? Kita pas azan. Mereka tuh ya sebut saja misalnya masjid yang dari jam 3. Punya hak nggak orang lain bilang, ini masih tidur, subuh tuh jam 4:30 tahu? Oh udah ramai begini. Ini waktunya saya tidur. Misalnya, hak asasi dia punya hak. Tapi sebagai seorang muslim dia boleh mengatakan gini, nggak apa-apa, saya memang harus dipaksa bangun jam 3 sebab saya punya keharusan melakukan sholat nawafil, namanya sholat tahajud. Tapi tidak bijaksananya nih, dari jam 3 sampai jam 4 tutuluyan. Betul nggak? Kudu nama cuman bangunkan saja. Sudah jam 3 Bapak Ibu silakan bangun. Allah memanggil untuk bertahajud. Allah siapkan maqam mahmuda. Gitu kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Anu kolot-kolot mah geus nyileuk ti tabu setengah tilu, betul enggak? Budak ngora anu rada kaganggu teh. Cek kolot teh keun budak ngora kudu dipaksa gitu ya, betul enggak? Boleh enggak mengatakan boleh dipaksa? Kata anak muda, ini hak asasi. Bukan anak muda, kamu harus jadi muslim yang baik, sudah waktunya tahajud. Jadi boleh Pak. Cuma orang tahajud di rumah itu jadi tidak khusyuk karena ini gandeng oke, betul nggak? Bagusnya bangunkan. Lalu sebentar dia 10 menit, setelah itu jemput dulu. Sampai menjelang waktu azan subuh. Nah ini diatur bertoleransi di dalam itu seperti itu. Pertanyaan saya, ada nggak di sini yang pindah rumah gara-gara speaker masjid? Nggak ada ya Pak? Mudah-mudahan tidak ada. Bismillah. Tadi ladana tong dilebetkan Pak bisi.
Nah, kata Allah, kalian harus ada segolongan. Sekarang saya ingin membandingkan urusan ke dalam ya, membandingkan antara 104 dengan 110. Ali Imran 104 dengan Ali Imran 110. 104 itu wa takun minkum. Kalau 110-nya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau wa takun minkum cuman beberapa orang jadi ustaz. Kalau kuntum khaira ummatin sebaiknya semua jadi ustaz. Rame enggak kalau di Masjid Baitul Mumin KB jamaahnya ustaz-ustazah? KB hayang ceramah. Tidak ada Ustadz Ifun diundang ke sini dari Sekelimus, dari dalam semua, betul nggak? Bagus nggak itu Bu? Oh bagus banget, bagus banget. Saya bocorin rahasia pengkajian agama. Kalau di model mazhab klasik, satu masjid itu nggak boleh mengundang imam dan khatib Jumat dari luar. Karena imam dan khatib harus minal muwattinin, orang yang tinggal setempat. Di masjid kita ada khatibnya dari luar kan? Halo, ada? Bahkan ada yang dari Jakarta ya? Nggak ada ya, kejauhan. Dalam kajian fikih, hendaknya khatib dia adalah minar imamir rawatib, imam yang rawatib, yang matuh. Berarti itu ideal. Ayat 110 Ali Imran itu ideal. Setiap orang ngerti agama. Tidaklah kalau semua jadi ustadz, tapi semua ngerti agama. Kalau semua ngerti agama, itu teh langsung praktek Pak, bener nggak? Jadi tidak ada 1 jam nih ceramah kayak gini, cuma praktek saja langsung juknis juklak. Mungkin saya tidak bawa ini, Bapak semua bawa kitab. Ayo mari kita baca kitabnya langsung aja, langsung kita bareng-bareng Pak. Jadi kayak pesantren aja jadinya, bener ya? Itu kalau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang mengeluarkan, yang dikeluarkan oleh Allah linnasi untuk manusia yang masih butuh. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian semua harus mengajarkan amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampai akhirnya tujuannya adalah orang-orang ahlu kitab itu menjadi beriman. Menjadi beriman. Orang non-muslim itu jadi beriman. Sehingga ujung ayat itu di 110 Ali Imran, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum aksaruhumul mu'minun minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Jadi ini idealnya itu ngerti agama. Makanya jangan pernah berhenti Ibu ikuti pengajian di kajian hari. Kalau di Baitul Mumin tiap hari kajian. Senin, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Wah, 5 kali. Masjid paling dahsyat di kota Bandung ini. Pantes ini paling terkini. Dan tiap minggu 5 kali, bener ya? Kalau 5 kali yang pinter wae berarti masuk keluar ya teh. Masuk keluar. Makanya sebaiknya jangan keluar masjid. Biasanya ilmu itu keluarnya di luar sana. Dalam masjid masih pagar, begitu keluar jadi keluar. Nah, ada ayat Pak di surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan paksa orang dalam memeluk
agama. Maka di negeri kita diatur tidak boleh mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, di sini kumaha tah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, beliau itu sampai ke Spanyol, ke Afrika, ke Eropa, ke China. Itu teh mau apa? Mendakwahkan kebenaran. Dasarnya adalah kesian mereka belum tahu kebenaran. Kewajiban kita menebarkan kebenaran ke seluruh, ke seantero, ke setiap lubang-lubang di muka bumi, ke setiap daerah, ke setiap orang, ke setiap penutur bahasa. Kewajiban kita. Tapi jangan memaksa orang, kita hanya menyampaikan. Yang memaksa siapa nanti? Jangan kita. Yang memaksa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita hanya kewajiban menyampaikan. Wa innama alainal balagh, kata Nabi dan penerusnya. Kita hanya punya kewajiban menyampaikan, menjadi saksi atas Islam. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan muniran. Jadi dimanapun orang muslim berada, dia masuk ke setiap daerah, dia menjadi muslim yang baik, itu sudah jadi dakwah. Tidak maksa orang, tidak dipaksa. Apa ya, saya mau ke masjid dulu, nggak dipaksa. Pada jadi tontonan orang, lagi pada ngapain orang itu? Melakukannya 5 kali sehari semalam, bahkan di malam hari seperti subuh dan isya. Mereka jadi nonton, kenapa? Terus ternyata salat yang dikerjakan orang muslim di tempat yang baru itu membuat mereka menjadi saling sayang di antara mereka. Membuat mereka menjadi adil tidak hanya kepada mereka tetapi juga kepada orang lain. Menjadi penyantun kepada orang. Sehingga apa bahasa Sunda? Kata Haji, betul nggak? Setiap ini umat yang luar biasa ini. Mereka sekumpulan orang membuka diri kepada kita. Mereka berteman dengan kita, dagang sama-sama, hidup sama-sama. Tapi saat ibadah, mereka minta izin sama kita. Maaf, kami mau ibadah. Karena ibadahnya lah atas dasar iman kepada Tuhannya, kata mereka nih. Mereka kemudian menjadi adil, menjadi bijaksana, menjadi sopan, menjadi santun, umat yang luar biasa. Kira-kira orang yang tadi beragamanya nggak benar itu, ketarik nggak Pak? Oh, ketarik. Pak, sadis saya ke Spanyol di tahun akhir 2023 kemarin ini, muter melihat Alhambra, bekas peninggalan 300 tahun, 200 lebih, hampir 300 tahun orang Muslim ada di Spanyol. Kita baca buku-bukunya, ada ulama-ulama yang lahir di situ, yang jadi di situ luar biasa. Termasuk Imam Qurtubi, penulis tafsir Jami'ul Bayan. Itu Al-Qurtubi itu Cordoba, Pak. Cordoba, lahirnya di Cordoba, Spanyol. Banyak sekali ulama-ulama yang luar biasa. Ternyata sekarang sisanya tinggal ada di Cordoba itu satu masjid, tapi terhimpit. Masjidnya bagus, sebesar gini, tapi nggak jelas ininya, bentuknya, karena bangunan yang sudah ada. Tapi bagus sekali. Di tengah-tengahnya orang non-muslim yang misionari. Misionari itu artinya yang mengajarkan agama mereka. Nah, itu bertemulah agama kita, agama dakwah, mereka juga menjadi misi, menyampaikan misionari. Jadi Spanyol itu dari dulu dikuasai kaum muslimin, kemudian dirubah 180 derajat menjadi negara agama, Katolik dan Kristen. Menjadi negara agama. Jadi 180 derajat. Maka
buku-bukunya. Saya ke sungai di mana perpustakaan dulu buku-buku bahasa Arab itu setelah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dibakar sampai air dari sungai itu menjadi hitam. Kemudian ulama-ulamanya satu-satu dibunuh di situ. Mau terus di sini menjadi Kristen atau terus menjadi mukmin. Kalau bilang mukmin, langsung pijat ke bawah jembatan. Muslim ke menjadi Kristen atau mukmin? Mukmin semua. Begitu jauh mukmin, lekek semua. Itu airnya sampai merah. Habis. Mereka menghabiskannya begitu. Tidak seperti genosida kalau zaman sekarang Pak ya. Dulu langsung tapi masih ada sisa-sisa dikit. Sisa-sisa sedikit. Yang kalau siapa pemain Spanyol kemarin Pak? Lamin, siapa? Yamal ya. Nah, Yamal memang bapaknya keturunan dari Maroko, ibunya yang Muslim. Nah jadi Maroko itu yang Muslimnya. Kalau ini Maroko itu berbatasan. Saya masuk ke Spanyol itu dari Tonja. Jadi cuma naik kalau dulu saya masuk pakai pesawat langsung ke Madrid. Kalau kemarin masuk dari Tonja langsung masuk ke Jabal Torik, Gibraltar, tempat dulu siapa Pak? Pahlawan perang itu Torik bin Ziyad mengajarkan Islam masuk ke Spanyol itu melalui bukit itu yang bisa menaklukkannya beliau sampai sekarang. Jadi kita ke situ. Tapi sekarang di situ di Gunung Gibraltar itu Torik bin Ziyad itu sekarang seperti negara dalam negara. Jadi siapapun boleh, orang kaya di dunia memiliki tempat itu. Orang Amerika, orang Inggris semua banyak di situ. Padahal itu di negara Spanyol. Nah, itu tempat yang paling mahal. Luar biasa. Jadi kita ke situ cuma lewat doang, cuma nggak bisa masuk karena satpamnya galak. Jadi masuk ke situ tuh kita yang orang lain saja kebayang ya, dulu pada masanya orang Islam di situ, Pak, orang tuh tenang, tentram, siapapun nyaman kalau negaranya Islam. Gak ada ketakutan, dijamin semua. Begitu dia, kami semua bukan penjajah, kami hanya pendakwah, kami bawa kebenaran, kami bawa Islam. Ayo, tapi tetap dia kalau begitu diperangi, ya orang Islam tidak akan diam. Mau ditembak begitu, lawan yang memerangi, kan gitu Pak. Datang itu, ayo ini kami bawa Islam, siapa yang menerima Islam, dia selamat. Ayo Islam ini, sok cobaan heula. Itu telada. Manis rasanya, sedang. Ayo mangga, ayo siapa yang Islam, dia bakal selamat dunia akhirat, dia senang bahagia, dia sehat, dia akhirat juga bakal masuk surga. Ayo siapa yang mau? Banyak yang nggak mau Pak, betul nggak? Dihadang, diperang, ya terpaksa hadapi, kan gitu kira-kira. Maka ada, begitu sudah dia menyerah, sudah kamu merdeka ya, sudah mau masuk Islam atau enggak apa-apa, lihat aja bersama kami, tinggal bersama, ayo. Dijamin keadilan, tidak dipaksa. Itulah Islam, itulah cara mendakwahkan agama. Ditulis sama orang misionari. Islam menjajah Eropa, Islam menjajah Afrika, Islam adalah penjajah. Diadop kata-kata itu oleh orang Indonesia. Apa bilangnya? Kita dijajah sama Arab, kita dijajah sama Islam. Islam menjajah Indonesia. Saya dengar langsung di telinga saya. Ada yang ngobrol, tokoh Pak, bilang Islam sudah menjajah. Ya Allah, Islam itu bukan agama penjajah, tapi agama pendakwah yang mau, hayo, enggak apa-apa. Kalau kami yang memimpin, kami tebarkan keadilan. Hatta semut pun dapat keadilan, pohon dapat keadilan.
Siapapun dapat keadilan. Binatang dapat keadilan, apalagi manusia. Padahal saya belum makan bubur jadi tarik. Iya makanya. Padahal ada. Itu dakwah Pak. Begitu sudah saya kata, maka di situ tafsirnya. Kami dipaksa enggak? La ikraha fidin, kami enggak maksa. Silakan Bapak liatin aja kami. Mari kita bertoleransi, hidup sama-sama. Ayo. Kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama. Pak, itu maksud Islamnya itu berbondong-bondong. Mereka tuh, waduh, adil banget, seneng banget. Seneng banget. Kemudian orang takut terhadap kepemimpinan Islam itu, saya sebut kepemimpinan Pak ya, tidak pakai bahasa lain. Kepemimpinan Islam sampai hari ini Pak. Karena mereka propagandanya kalau Islam potong tangan, potong kaki, potong leher. Kalau nanti Islam yang diberlakukan, nanti banyak orang yang nggak punya kepala, katanya gitu. Karena ada kisos, benar Pak ya? Kalau Islam, kalau Quran jadi dasar hukum, nanti banyak orang yang nggak punya tangan. Bukan begitu. Kalau Islam jadi aturan, maka akan aman negara, betul Pak ya? Karena tidak ada saling membunuh, karena tidak ada saling mencuri. Sepeda tanpa kunci aman, motor di kuncian di harapan imah, disimpan di tungguan ku tetangga. Nu geunah nungguan eta motor, poho sigeuna nembuga imah. Motornya masih kena kunci. Padahal motornya teh Forza 250 Honda. Bukan Beat Pak, yang kecil-kecil gitu, motornya gede, moge lagi. Ditungguan sama tetangga. Kenapa? Kasihan kalau tidak ada yang mencuri. Diampihan kuncinya, dibawa ke rumahnya. Dia membawa ke rumah bukan mencuri, untuk mengamankan. Pakai CCTV, motor saya lenyit, sama pakai CCTV. Oh itu dicuri. Enggak, saya mengamankan. Silakan Pak, pagi-pagi ini Pak, ini kuncinya Bapak lupa ya. Aduh. Islam menebarkan kedamaian. Namanya aslama yuslimu. Islaman, agama damai, agama sejahtera. Gak ada pemaksaan. La ikraha fiddin. Kalau DKM pakai speaker itu memang memaksa, disuruh sama agama. Paksa orang muslim. Masa ada orang muslim makin jam 5 masih tidur? Benar gak? Punya etika gak Pak? Orang mukmin itu, orang muslim baik itu jam 5:30 masih tidur? Enggak, orang mukmin itu jam 3:30 udah bangun, betul Pak ya? Minimal jam 4 sudah bangun, sudah ginding. Orang muslim itu ginding Pak jam 4 itu. Yang biasa mandi udah mandi, yang belum mandi disemprot, bener ya Pak ya? Isi bau kelek. Sebab sholat harus sering. La ikraha fiddin. Jangan ada paksaan. Orang gak boleh dipaksa. Orang disuruh dia. Enggak Pak. Kalau semua santun, semua hebat, kita yang kebanyakan ini pasti bisa narik yang 5-an, bener? Bukan yang 5 orang narik yang 200, bukan. Orang muslim dimanapun 3 orang saja dia bisa narik 2000 orang, betul Pak ya? Kenapa? Bukan dipaksa. Dia bersikap menjadi saksi Islam, bersikap. Dia sopan, dia santun, pakaiannya bagus, omongannya luar biasa. Terus dia jadi contoh, setiap omongannya bisa dibuktikan, dan setiap apa yang dilakukan pasti diomongkan. Itulah orang muslim. Orang itu baik banget, agamanya apa dia? Muslim. Tapi kenapa kepalanya ditutup terus? Itu kopiah karena kok disarung terus? Ngarah gampang we ke mana? Enggak kan, orang banyak enggak selalu disarung kan Pak? Pakaiannya muqtadul hal, sesuai sama kebutuhan. La ikraha fiddin. Pertanyaan saya, kalau bapak maksa ibu ke masjid untuk sholat subuh, berlaku nggak ayat ini? Mah ayo, kenapa Pak? Ini itu soal agama, soal pribadi bapak. Kudu dipaksa cek ustad, oke. Lain cek ustad, cek Quran ayat itu. Ada la ikraha fiddin, cek si ibu teh nggak boleh maksa bapak. Bener nggak dalil ibu? Bener nggak dalil ibu? Nggak boleh dipaksa? Salah.
Dalilnya itu buat orang lain. Ibu mah kudu dipaksa. Nah itu di situ yang bapak memaksa ibu ke masjid. Di dia mah bapak dipaksa ku ibu ke masjid. Tong sarewe bapak. Era ke Pak RW geus di masjid. Datang ke masjid. Dipaksa. Tungguan ku ibu. Siapkan segala macam. Dicium pipinya kiri kanan. Terus usul main. Terus kolot film. Paling di banjur ku cair. Ciprat, Pak, Bu kalau mau ngebangunin rada maksa ya Bu ya, cipratan cahaya sedetik. Tong spiritus, cahaya bos. Hujan. Tuh, Mama, kunaon pakai cipratan? Bangunkan heula tuh, tadi tuh udah dicolek-colek, lain dicolek, kusuku geus gitu-gitu. Tapi cicing bae, oh tundung meureunna. Habis nonton sepak bola olimpiade. Jadi tidak pas dalil la ikraha fiddin di situ. Kalau ke dalam harus dipaksa, tapi caranya harus bijak. Ada nggak cara memaksa bijaksana? Ada. Mama mau ganti baju kan? Iya bener, alhamdulillah. Kaundangan etak ini, bapaknya bajunya mamanya geus teu boga baju. Padahal selemari penuh. Tapi bahasana teu boga baju. Lamun kaundangan teh lieur deui, geus beak baju mama teh. Itu selemari geus dipake kabeh, hayang nu can dipake. Sebab ibu itu terangan, mana mama pakai ieu, ibu itu nyahoan. Jadi hayang nganggo teh anu can nyahoan batur. Atuh kudu ini teh meuli. Seksi bapak teh, atau saya pakai wen ayah. Diwen, ya toh tas kaundangan kayak beli baju. Alhamdulillah, 3 emas sekaligus. Bener? Kira-kira ibu langsung indit mandi tuh? Langsung. Itu pemaksaan cara bijaksana. Paksa cara bijaksana. Atau amun budak makan dikitu kan yang merah warnanya. Baik itu. Baik ke masjid. Kalau biru teterak ku beureum. Di bawah biru aya hejo. Cek hejo mah 20.000. Geus teterak budak ayeuna komo anu ungu mah 10.000. Komo anu rada koneng mah 5.000. Oh geus teu dilieu anu abu-abu. Hayangna anu beureum kitu beureum teh sebriji eta. Sebriji teh ngomongna teh. Boleh bijaksana. Nanti lama-lama kalau sudah terbentuk dia menjadi kebiasaan, namanya habitual. Kayak kita nih, kita sholat 5 kali sehari semalam teh karena Allah sudah menjadi kebutuhan harian kita, betul nggak Bu? Betul nggak? Habitual jadi habitual, kalau nggak dilakukan kurang kita, kurang. Saya pulang nih pas maghrib gitu ya. Kalau masih sempat, saya buru-buru cuma ganti ini doang. Saya sudah ke masjid buru-buru, karena kebutuhan sudah. Dan kalau lagi capek udah nanti dulu lah. Buru-buru. Tapi ada nggak yang hare-hare? Ongkoh deket, hareupeun, padahal ti tadi, tapi hare-hare. Nah ini nujuin hitok namanya. Nah, rada dipaksa dengan cara bijaksana. Jadi yang tidak boleh dipaksa adalah kalau urusannya agama kepada orang lain, jangan dipaksa untuk beragama. Dakwahkan mereka dengan cara lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dakwah dengan toladan, dengan sikap lebih efektif daripada dakwah dengan ucapan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Mari kita jadi hamba-hamba Allah yang mendakwahkan Islam dengan cara bersaksi diri kita menjadi muslim yang baik. Duduk di mana, cara duduk, cara bicara, cara ngomong, cara ibadah, semuanya, cara berakidah. Mari kita tunjukkan inilah Islam yang sebenarnya. Kalau masih jauh api dari panggang, ya namanya juga kita ya jauh dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita sudah menjadi Muslim yang berniat untuk menjadi Muslim selalu lebih baik.
sholatnya alhamdulillah. Kalau sehari kita sudah 5 kali di masjid, itu bagus banget. Ya minimal 4 kali, 4 kali di masjid atau 3 kali karena di kantor kan siang harinya di mana. Tapi yakinkan dengan berjamaah. Dimanapun kita sholat, kita bisa berjamaah dan bisa di awal waktu. Sekali-kali dalam perjalanan tidak di awal waktu karena ada juga rukhsah, nggak apa-apa. Kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Semoga kita bisa saling bertoleran untuk soal, apalagi soal fikih mah. Fikih mah perbedaan mazhab nggak masalah, silakan. Mau kunut, mau nggak kunut sama saja, ya sama-sama itu sunnah saja. Tapi kalau tidak sholat itu harus dipaksa, benar? Itu harus dipaksa. Nah, kita kalau sudah ada ajarannya, jangan memaksa. Jangan kita paksa orang dengan pendapat kita. Kamu harus seperti saya. Enggak, ada ajarannya. Perbedaan furu' dengan fikih, kita siap berbeda untuk bertoleran. Betul ya? Bertoleran. Para imam juga begitu dulu, memberi contoh bagaimana bertoleransi dengan baik. Saya kira itu saja, Bapak Ibu yang berbahagia. Udah habis itunya. Panitia hebat, jadi ceramah selesai, saya. Nanti sisanya saya bawa pulang. Bere, tapi jangan dianggap bere. Ada yang ditanya Bapak? Ya, Ustaz. Kalau tidak salah, SKB 3 itu sudah berlaku sejak Presiden Soekarno. Ya. Jadi bukan 2006 gitu maksudnya. Ya. Alam sah, ya itu yang mencetuskan. Tapi diperbarui terus. Yang saya baca barusan di 2006 yang Pak Maftuh, yang juga jadi dilengkapi gitu karena di zaman dulu. Karena kasusnya berbeda-beda Pak. Jadi kalau misalnya kasus pendirian tempat ibadah itu di tahun 2006. Kalau kasus dulu yang gontok-gontokan kita, itu di Pak Alamsah Ratu Prawira Negara ya almarhum. Ya saya sepakat. Jadi sejak dulu sudah ada kerukunan antar umat beragama. Tapi sekarang seperti tidak dibutuhkan lagi karena sudah pada dewasa gitu sebetulnya. Aturan itu masih ada. Kemarin di Sekelimus ada yang mau mendirikan masjid besar dengan segala macam. Kita semua diundang. Dikasih makan, diundang. Itu dengan cara bijaksana, tapi tetap nggak bijaksana dia kan. Diundang segala macam, ini sudah ada ininya Ustaz, ini sudah ada gambarnya, ini ada tanahnya, ini ada biayanya, segala macam bla bla bla. Masjidnya akan besar, akan canggih. Saya bilang, tapi ini saat di RW ini ada masjid lagi, di situ ada masjid, itu masjid jami, nggak bisa. Jadi kan itu musola baru yang bisa jadi masjid. Ada aturannya nih SKB-nya, harus ada 99 orang di situ. Yang tanda tangan segala macam ada di situ Pak, ada klausul-klausulnya. Jadi saya kembali lagi ke aturan-aturan itu. Jadi ternyata aturan SKB itu efektif buat akhirnya nggak jadi itu masjid. Nggak jadi karena dia melanggar salah satu klausul. Maka orang bikinlah spanduk-spanduk itu ditolak pendirian masjid. Jadi pendirian masjid ada ditolak Pak, karena tidak sesuai. Kalau nanti kebanyakan masjid juga riuh, betul tuh Pak? Betul nggak Pak? Depan ini ke masjidnya sana, yang di depan sana masjidnya ke sini, coba itu apa beli. Tapi misalnya jadi gini, tapi kalau di masjid makan nggak kayak gereja apa ya? Kalau gereja makan sudah tertulis di situ, nggak boleh ke gereja lain. Kalau masjid mah di mana kullu ardin masjid, setiap tanah jengkal tanah bisa jadi masjid. Yang suci kita bisa sholat di situ, dan itu masjid kita. Di mana? Daerah mana? Masjid kita berhak di situ, itu masjid kita. Kecuali agama yang lain. Nah tapi diatur demi persatuan. Boleh diri masjid kapan saja. Setiap rumah juga bisa diri masjid, tapi tidak ada persatuan. Belajarnya dari surat At-Taubah ketika Allah bercerita tentang Masjid Dirar, Masjid Quba, lalu sebelahnya didirikan Masjid Dirar oleh Abdullah bin Ubay, gembongnya munafik. Sama Rasul mau dipotong pita itu, kata Ubay, Abdullah bin Ubay, Muhammad, kami sudah dirikan masjid lebih bagus dari Masjid Quba, lebih canggih, airnya lebih dahsyat, silakan diresmikan, dipakai buat kaum muslimin. Dia pikir nanti untuk mengadu domba itu kan. Kata Allah, Muhammad, la takum fihi abadan, jangan sholat di dalam selamanya dan jangan kau ridhoi itu.
Nabi datang juga ke masjid itu, tapi kata Nabi apa bilang? Sahabat-sahabat, mari kita hancurkan masjid ini. Dihancurkanlah masjid itu. Itu namanya Masjid Dirar. Jadi ada dua masjid, Masjid Dirar dan Masjid At-Taqwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Itu Masjid Kuba. Masjid At-Taqwa itu Masjid Kuba. Baru ada Masjid Dirar. Kalau ada masjid lagi di dekat masjid, jangan-jangan dia Dirar. Untuk apa? Untuk memecah belah, menghancurkan umat. Jangan. Jangan diberi label juga. Ini masjid NU, ini masjid Persis. Jangan juga. Ini masjid Muhammadiyah. Sehingga orang NU nggak bisa masuk. Masjid NU, sehingga orang Muhammadiyah nggak masuk. Begitu seperti saya pernah kejadian, Pak. Lagi di mobil nih. Maghrib. Cari masjid. Kebetulan teman saya ini NU. Pas saya berhenti. Ini masjid. Muhammadiyah yang baca. Jadi kumaha orang masih cari masjid naon? Kami masjid boleh siapa masuk. Tapi minimal orang itu udah ngerengkok, Pak. Janganlah diberi nama organisasi. Beri namalah Baitul Mu'min. Enak? Baitul Mu'min kan? Iya. Jangan pakai label-label yang lain. Nanti orang lainnya dia nggak masuk, betul nggak? Kalau Baitul Mu'min orang kafir nggak masuk, nggak apa-apa kan? Baitul Mu'min. Kalau dia yang terlalu fanatik bilang, ini NU Muhammadiyah apa Persis ya? Tong pakai nanya masjid, semua masjid bisa buat sholat, kan begitu, benar ya Pak? Jadi tidak boleh ada di situlah bertoleransi. Begitu diberi judul organisasi, dia tidak toleransi, Pak. Rada keras yang ngomong ya. Saya bilang turunkan merek itunya. Masjid aja. Sikan beri nama At-Taubah kah, Baitul Mu'min kah, Baitul Amal kah, semua boleh masuk dengan fikih yang berbeda 4 mazhab, silakan. Mau mazhab sendiri yang kelima juga silakan. Asal jangan ada sholat zuhur 5 rakaat aja kan itu. Nah, itu baru sesat, benar Pak? Sepanjang sholat subuhnya 2, sholat zuhurnya 4, sholat asarnya 4, sholat maghribnya 3, silahkan Pak, gak apa-apa. Suka-suka. Kalau ada yang qobla, ada yang ba'da, maka yang tidak boleh ba'da itu adalah ba'da subuh sama ba'da asar, itu yang dilarang. Baru kita tegur dia, kenapa sholatnya? Saya lagi sholat qodok, qodok maka dikira sholat ba'diyah, nggak ada sholat ba'diyah, kan kita tegur. Kalau di luar dari itu jangan ditegur, silakan, ada ajarannya. Itu namanya bertoleransi, tidak. Itu ya Pak, jadi bebas. Seneng banget ya kalau masjid itu kayak Baitul Mu'min. Persis masuk, Muhammadiyah masuk, Salafi masuk, NU masuk, Al-Wasliyah masuk. Apa lagi? Terus ada Jamaah Tabligh masuk kan ya? Semua masuk. Wow, dengan berbagai wajah. Luar biasa. Satu imam, sepanjang kiblatnya sama, syahadatnya sama, dia sahabat saudara kita. Itu ukuran. Kalau sudah nggak kebuetan, sholatnya itu beda. Jangan di masjid. Kalau masih ngadepnya ke kiblat, ke Ka'bah, itu sama. Itu saudara kita, teman kita. Kalau zuhurnya masih 4, itu saudara kita. Begitu Pak ya. Soal nawafilnya, rawatibnya silahkan bisa berbeda. Itu namanya toleransi. Jadi ceramah deh tadi ya sih ditutup ya. Saya juga ada tugas pagi ini untuk nikahin orang. Udah ya, nggak usah lagi ada pertanyaan ya Bu ya. Kelihatannya udah pada elek-esek. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, islahkan beragama kami, cara berislam kami. Karena itulah tameng kehidupan kami. Karena itulah bekal utama kami hidup dunia akhirat. Karena dengan agama inilah kami bisa bersatu ya Allah. Kami bisa bersaudara. Meski beda-beda pikiran, tapi kiblat kami sama, Islam kami sama, akidah kami sama. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Islahkan dunia kami, karena di dunia inilah sementara kami hidup ya Allah. Islahkan tempat tinggal kami di tempat ini. Islahkan kebersamaan kami dalam berumah malah di tempat ini ya Allah. Karena disinilah sementara kami menitipkan diri untuk tinggal bersama.
bersepakat untuk menjadi sahabat teman sesama ahli masjid. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adun. Islahkan pula karenanya akhirat kami kelak ya Allah. Siapkan surga buat kami, mudahkan jalan hisab kami, bahagiakan kami di alam barzah nanti, mudahkan sakarat maut kami, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Islahkan ya Allah ya Rabbana akhirat kami dengan surgamu dan ridhamu serta rahmat kasih sayangmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.